apa perlakuan Presiden Erdogan terhadap Indonesia yang menjadi buktinya. Dan sebenarnya, jika dilihat dari sudut pandang spiritual, inilah sebenarnya makna datangnya berkah yang ditandai turunnya hujan dalam momen pertemuan antara Presiden Erdogan dengan Presiden Prabowo kemarin, di mana mereka berdua dalam satu payung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, di balik kunjungan kenegaraan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke 3 negara muslim di Asia kemarin, yaitu ke Pakistan, Malaysia, dan yang terakhir ke Indonesia, ini sebenarnya adalah langkah cepat negara Turki untuk menguatkan kerjasama negara-negara muslim dunia yang pro terhadap Palestina, untuk menyikapi rencana Presiden Donald Trump yang ingin mengambil alih Gaza, yang mana rencana Trump tersebut justru sekarang membuatnya terancam dilengsarkan karena itu dianggap melanggar hukum internasional. Tetapi yang menarik dibalik adanya kunjungan Presiden Erdogan ke Pakistan, Malaysia, dan Indonesia kemarin, ternyata juga sangat mendapatkan sorotan dari negara Uni Eropa, terutama adalah British atau Inggris. Karena walau bagaimanapun, Malaysia adalah negara yang dianak emaskan dan paling diandalkan Inggris untuk berbagai kepentingannya di Asia Tenggara, yang tentunya tidak akan dibiarkan dipengaruhi oleh negara manapun termasuk Turki, sehingga bisa menggeser dominasi pengaruh Inggris bagi Malaysia. Meskipun Turki adalah sesama negara muslim seperti Malaysia. Dan setelah British juga Malaysia melihat fakta bagaimana perlakuan Presiden Erdogan terhadap Malaysia kemarin, ternyata Malaysia menjadi merasa sangat tersanjung dan bangga atas perlakuan Presiden Erdogan, yang mana Presiden Erdogan itu menghadiahi Perdana Menteri Malaysia sebuah mobil listrik jenis SUV buatan Turki sebagai bentuk persahabatan. Tetapi Malaysia yang awalnya merasa tersanjung setelah melihat bagaimana perlakuan Presiden Erdogan kepada Indonesia dan melihat apa yang dihadiahkan kepada rakyat Indonesia melalui Presiden Prabowo, itu akhirnya membuat Malaysia dan British menjadi heboh. Karena perlakuan Presiden Erdogan kepada Indonesia itu sangat menunjukkan jika Indonesia itu diperlakukan lebih terhormat dibanding Malaysia. Karena jika melihat fakta nilai kerjasama perdagangan antara Malaysia dengan Turki yang mencapai angka sekitar 87,69 triliun rupiah dibanding dengan kerjasama perdagangan Indonesia dengan Turki yang hanya mencapai angka sekitar 36,66 triliun rupiah, yang jauh dari separuhnya, itu seharusnya Malaysia lah yang layak diperlakukan lebih terhormat dibanding Indonesia. Artinya, Presiden Prabowo lah yang seharusnya cukup hanya dihadiahi satu mobil listrik saja, dan apa yang dihadiahkan ke Indonesia yang nilainya itu sangat jauh lebih berharga, itulah yang seharusnya diberikan kepada Malaysia. Lantas, apa saja pemberian Presiden Erdogan terhadap Indonesia yang bisa dianggap sebagai bentuk bahwa Indonesia itu diperlakukan lebih terhormat dibanding Malaysia? Ada 5 perlakuan Presiden Erdogan terhadap Indonesia yang menjadi buktinya. Dan sebenarnya, jika dilihat dari sudut pandang spiritual, inilah sebenarnya makna datangnya berkah yang ditandai turunnya hujan dalam momen pertemuan antara Presiden Erdogan dengan Presiden Prabowo kemarin, di mana mereka berdua dalam satu payung. Sebelum membahas satu persatu, silahkan tulis komen apapun harapan dan doa panjenengan semua untuk Indonesia. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Perlakuan yang pertama adalah, meskipun Turki sama-sama berkomitmen untuk menjalin kerjasama dalam bidang-bidang teknologi dengan Malaysia maupun juga dengan Indonesia, faktanya Presiden Erdogan lebih memilih bekerjasama dengan Indonesia dalam pengembangan drone canggih buatan Turki, yang saat ini dianggap sebagai salah satu drone paling mematikan, yakni drone Bayraktar. Dan jelas, penandatanganan MOU-nya pun itu sudah dilakukan oleh CEO-nya, yaitu Baykar Haluk Bayraktar, untuk mendirikan pabrik pembuatan drone Bayraktar tersebut di Indonesia. Ini jelas menunjukkan bahwa Indonesia lebih dipercaya Presiden Erdogan untuk urusan kerjasama dalam pertahanan militer. Lalu yang kedua, meskipun Turki sama-sama berkomitmen untuk menjalin kerjasama dalam bidang investasi dengan Malaysia juga dengan Indonesia
Indonesia demi kemajuan ekonomi jika melihat fakta di mana sekarang ini Malaysia bersama Singapura sedang mendirikan kawasan ekonomi khusus yang berlokasi di Johor, Malaysia, yang itu digadang-gadang akan menjadi pusat data center dan digadang-gadang bakal menjadi pusat pengembangan teknologi AI yang bakal menguasai Asia Tenggara nantinya. Nyatanya Presiden Erdogan pun lebih memilih untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN Nusantara. Bahkan disampaikan langsung dalam pidatonya, Turki dengan perusahaan konstruksi kelas dunianya yang sudah terbiasa mengerjakan proyek-proyek bertaraf internasional itu pun akan diturunkan untuk mempercepat proyek pembangunan di IKN. Perlakuan ketiga, meskipun Turki sama-sama berkomitmen untuk menjalin kerjasama dalam bidang pertahanan dengan Malaysia juga dengan Indonesia, faktanya Presiden Erdogan itu lebih memilih Indonesia untuk berkolaborasi dalam pembuatan kapal patroli dan jenis kapal lain, pengembangan teknologi galangan kapal, serta peningkatan fasilitas galangan kapal. Melalui PT PAL Indonesia dan TAIS, Shipyard Turki dan Indonesia juga sepakat bakal membangun 2 unit fregas kelas Istanbul di fasilitas PT PAL Indonesia. Begitupun dengan pertahanan udara, Havelsan Turki dan PT Dirgantara Indonesia juga sudah sepakat untuk bekerja sama dalam sistem peringatan dini lintas udara dan pengembangan pesawat komando. Perlakuan yang keempat, meskipun Presiden Erdogan itu sama-sama memberikan hadiah berupa mobil listrik kepada Perdana Menteri Malaysia juga kepada Presiden Prabowo, faktanya untuk pengadaan suplai baterai listriknya, Turki sepakat bekerja sama bakal mendatangkan suplai baterainya dari Indonesia. Bahkan juga akan berinvestasi untuk mendirikan pabrik pembuatan baterai listrik, baterai kendaraan listrik di Indonesia. Perlakuan yang kelima, meskipun Turki sama-sama berkomitmen untuk menjalin kerjasama dalam bidang kesehatan dengan Malaysia maupun juga dengan Indonesia, faktanya Presiden Erdogan lebih memilih untuk berinvestasi di Indonesia melalui SBC Capital dan GEP Insat yang sudah bersepakat untuk kontrak investasi pengadaan dan konstruksi untuk proyek pembangunan rumah sakit di Indonesia, termasuk bahkan juga bekerja sama dalam bidang pengembangan ilmu teknologi kedokteran. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.